Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan setiap aktivitas yang Anda lakukan memuarakan Anda pada sebuah kesuksesan. Berjumpa lagi dengan kami, Ridwan Haryanto and Friends Resonansi. Dalam rapat dengar pendapat APKSI dengan Komisi 9 DPR pada hari ini, Selasa 11 Maret 2025, perwakilan AKPSI mengatakan ada 800.000 tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN. Sementara itu, sudah ada pegawai honorer yang di PHK karena yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar database BKN. APKSI sudah melakukan audiensi dengan pemangku kebijakan daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota. Namun pemerintah daerah terkesan cuci tangan dengan mengatasnamakan bahwa hal ini adalah kebijakan pusat. Mereka lantas mempertanyakan nasibnya, juga nasib ribuan tenaga honorer bila di PHK, karena identitasnya yang tidak masuk database BKN. Mengingat usia mereka yang sudah memasuki angka 40 sampai 50 tahun lebih, yang artinya bahwa sudah tidak memenuhi kriteria bagi pihak swasta. Perusahaan swasta mensyaratkan batas usia pelamar pekerjaan maksimal 28 tahun. Untuk itu, mereka memohon kepada Komisi 9 melalui dapilnya untuk menjembatani permasalahan ini dengan pemangku jabatan di daerah. Mempunyai jejaring di daerah. Kami punya pengurus di kabupaten, kota, dan provinsi. Seluruhnya kami arahkan untuk audiensi dengan pemangku kebijakan atau bupati atau wali kota dan gubernur. Dan itu semuanya dilakukan Bapak Ibu. Apa jawaban mereka adalah ke pusat, kebijakan pusat. Itu yang selalu jawaban mereka. Bahkan waktu ketika database BKN ini, kami sempat audiensi juga dengan MPRB. Ada apa dengan pendataan ini? Gitu. Tenang saja gitu. Pendataan ini bukan untuk pengangkatan CASN. Tapi sekarang dipakai, Pak. Sehingga kami ini yang BLUD, teman-teman yang tidak masuk kategori tersebut, kami diam saja fokus bekerja. Tapi setelah ada aturan itu bahwa database BKN itu dipakai sebagai rujukan, sekarang kami nggak bisa tenang lagi nih Bapak Ibu, karena teman-teman kami di daerah ada yang di PHK kok gitu. Karena nggak termasuk database BKN tersebut. Sekarang ada program MBG, ada program CKG. Siapa yang melaksanakan teman-teman ini di lapangan? MBG kami juga Bapak Ibu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di PHK gitu, ini kan kami berkurang lagi tenaganya, sudah pengabdiannya tidak dianggap gitu, kemudian seperti itu. Jadi kami berharap di Komisi 9 ini bisa, karena mungkin di dapil Bapak Ibu ya, kami mohon gitu untuk dibantulah kami koordinasi ke bupati, wali kota, gubernur gitu. Karena kami ini jujur Bapak Ibu, cuti kami tuh habis untuk hal seperti ini gitu. Kami nggak pakai untuk keluarga gitu. Kami ada 800.000 yang tidak masuk di data BKN itu. Total seperti itu. Kalau misalnya ini di PHK semua, kami mau kemana Bapak Ibu? Umur teman-teman kami ada umur 50 tahun, 40 tahun, itu nggak bisa kerja gitu. Jadi ini yang kami sampaikan Bapak Ibu. Kalau misalnya teman-teman kami ini umur 50 gitu, 40 tahun gitu, mereka nggak bisa kerja gitu. Kalau mau swasta kan nggak bisa. Syarat swasta itu 27 tahun, 28 tahun. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 9 DPR RI dari Partai Nasdem, Irma Nasution, mengatakan bahwa terkait PHK memang merupakan job desk dari Komisi 9 DPR RI. Karena itu, Komisi 9 akan support APKSI jika di kemudian hari muncul PHK sebagaimana yang mereka khawatirkan. Namun demikian, menurut Irma, akar permasalahannya adalah di pemerintahan daerah. Karena itu, dia menyayangkan sikap pemerintah daerah yang mengatakan bahwa hal tersebut menjadi ranah pemerintah pusat. Adapun salah satu bentuk support yang dilakukan oleh Komisi 9 DPR RI untuk saat ini, menurut Irma, adalah dengan menyampaikan permasalahan ini kepada Komisi 2 DPR RI. Untuk selanjutnya, Komisi 2 bisa melakukan komunikasi dengan Menpan RB, BKN, juga Kementerian Dalam Negeri.
mengingat substansial permasalahan ini kewenangannya berada di Komisi 2 DPR RI. PHK pasti kami akan perjuangkan, karena mitra Komisi 9 itu Kementerian Tenaga Kerja, itu nggak mungkin kami akan diam saja. Sudah benar datang ke sini itu sudah benar, cuman tadi saya menyampaikan bahwa akar permasalahannya itu ada di Pemda. Harusnya mereka bertanggung jawab, jangan ngomong itu pusat gitu kan, harusnya nggak begitu. Karena kami sebagai anggota DPR RI juga ngomong ke bupati, gubernur, wali kota itu juga nggak dianggap. Kenapa? Karena kan mereka di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, kita tetap akan memberikan supporting penuh ya kalau ada PHK itu pastilah, karena itu Komisi 9 ranahnya. Tapi kalau yang Menpan RB seperti yang tadi saya sampaikan dan teman-teman sampaikan, itu akan kita komunikasikan ke Komisi 2, ke komisi-komisi terkait gitu. Nggak bisa langsung kita ngomong gitu, nggak bisa, karena itu mitra kerja komisi lain gitu loh ya. Tapi apa yang Dinda sampaikan ya, tadi semua yang disampaikan tadi tentu akan menjadi pertimbangan kami untuk akan kami bantu, pasti itu nggak mungkin nggak, karena kami sebagai wakil rakyat bertanggung jawab untuk itu. Nah, tetapi mesti dipahami gitu ya, bahwa ada prosedur, ada juga jalan yang memang harus kita nggak bisa ambil alih secara langsung. Nah, itu saja. Jadi jangan khawatir, kita pasti akan membackup. Itu pasti, nggak mungkin nggak. Ya, sebagai wakil rakyat kita bertanggung jawab. Apalagi terkait dengan mitra yang kami memang ada di Komisi 9. Itu kita tahu bahwa yang sudah 50 tahun ke atas itu kalau ikut ujian ya terus kemudian berhadapan dengan anak-anak baru pasti nggak akan lulus. Nah, ini kan menjadi perhatian Komisi 9 dan udah doer mobil gitu. Mulut kita nih ngomong sama Kementerian Kesehatan soal itu. Ya, itu harus diperhatikan tentu. Ke Kementerian Tenaga Kerja juga akan kita sampaikan bahwa jangan sampai akan terjadi lagi PHK gitu. Itu pasti. Ya, tenang aja, kita pasti akan sampaikan ya. Jadi tadi saya menyampaikan itu harus ke bupati, gubernur, wali kota, karena mereka yang punya masalah dan yang bikin masalah. Nah, kemudian akibatnya kan ke pusat. Selalu bicara pusat. Kenapa? Ngeles. Itu ya. Jadi kita tetap akan memfasilitasi kok. Ya, walaupun bukan mitra kami, tetap akan kami fasilitasi ke komisi-komisi terkait. Tentu saja kita berharap DPR RI melalui Komisi 2 dengan support dari Komisi 9 DPR RI bisa bergegas melakukan komunikasi dengan instansi terkait dengan hasil dialog yang bisa memberikan atmosfer yang kondusif bagi 800.000 pegawai honorer yang belum masuk database-nya di BKN, sebagaimana yang disampaikan perwakilan APKSI tersebut, sehingga mereka bisa tetap berkarya dan memiliki mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.